Jadi jangan sampai dimanipulasi atau terganti. Itu yang kita harus dijaga, maka penyidik harus. Kembali di Kompas Siang, saudara, bersama saya Lintang Budiastuti. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana sama-sama mendatangi Bareskrim Polri. Keduanya datang untuk menjalani pengambilan sampel tes generik atau DNA. Selamat pagi. Ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sementara itu, Lisa Mariana berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Tes DNA dilakukan untuk mengetahui garis keturunan atau ras seseorang. Tes dirancang untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara gen yang diuji. Untuk melakukan tes DNA, pertama pemohon memilih tes DNA yang diperlukan. Selanjutnya membuat jadwal pertemuan untuk mengambil sampel. Tes DNA legal memiliki persyaratan pengumpulan khusus untuk memberikan keyakinan dalam konteks hukum bahwa sampel yang dikumpulkan dengan tepat dan tidak terjadi manipulasi. Ketiga, tes DNA dikirim ke laboratorium. Setelah itu, sampel DNA diuji dan ditinjau 2 kali untuk memastikan kualitasnya. Hasil biasanya tersedia dalam 3 hingga 5 hari kerja untuk kasus paternitas atau uji genetik antara hubungan ayah dan anak. Sebelumnya, selebgram Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung 5 Mei lalu. Gugatan ini terkait hak anak yang diklaim Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri 18 April lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ridwan Kamil meminta polisi melakukan tes DNA untuk kepastian hukum gugatan atas hak identitas anak buntut dugaan perselingkuhan. Apa saja proses dalam tes DNA dan berapa lama hasilnya? Kita bahas bersama dengan Nasib Mangoloy Situmorang, dokter spesialis forensik dan mediko legal. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, Dr. Nasib, kasus Ridwan Kamil versus selebgram Ridwan Kamil memasuki babak akhir nih. Tes DNA telah dijalani keduanya kemarin. Kenapa harus ada tes DNA, Dok? Ya, terima kasih. Tes DNA itu adalah untuk membuktikan identifikasi dari seseorang. Apakah DNA itu turunan dari orang tuanya atau bukan. Jadi harus bisa dipastikan. Dan itu bisa dilihat dari kesamaan, kecocokan. Apakah DNA yang dari turunan mereka itu sudah cocok atau sesuai dengan dari garis keturunan dari orang tuanya. Itu jadi untuk identitas atau identifikasi seseorang itu kegunaan dari tes DNA. Pengecekan identitas begitu ya, Dok ya? Lantas, ya, identifikasinya. Identifikasi. Lantas prosesnya itu membutuhkan waktu berapa lama, Dok? Apakah memang hingga berminggu-minggu begitu, hingga 3 minggu? Bagaimana prosedurnya atau prosesnya bisa sampai selama itu? Itu kan sebenarnya tidak lama sebenarnya. Tapi kan hanya untuk pengambilan sampel itu yang dibutuhkan. 1, sampel kan diambil ada 3. 1, sampel daripada yang mau dipertanyakan. Yang kedua adalah sampel dari si ayah, yang ketiga adalah sampel dari si ibu. Untuk dipastikan nanti kecocokan dari DNA ketiga ini, mana yang cocok. Apakah memang dia cocok, maka akan dikatakan jawabannya nanti akan kecocokan. Nah, lalu setelah diambil sampel itu dan itu harus dipastikan bahwa sampel itu tidak bisa dimanipulasi. Contoh, itu sampel diambil. Dan yang mengambil itu harus memang betul-betul sampel itu adalah sampel
si A itu yang dibawakan sampai nanti kemasukan ke laboratorium. Jadi jangan sampai dimanipulasi atau terganti. Itu yang kita harus dijaga. Maka penyidik harus betul-betul memastikan sampel itu harus bisa yang mereka ambil sampelnya itulah sampel yang harus disampaikan ke laboratoriumnya. Memang memungkinkan ada manipulasi itu di tengah-tengah proses DNA ini, Dok? Semua bisa memungkinkan terjadi. Maka itu yang harus dikawal betul, harus itu diikuti. Sehingga kalau penyidik, kalau ini kan ada contoh ya kasus untuk sudah ditangani oleh penyidik, maka penyidik itu harus mengkawal ini sampai ke tingkatnya ke laboratorium yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti sampel ini tertukar atau ada hal-hal yang lain yang bisa membuatnya menjadi bias hasilnya nantinya. Jangan sampai jadi bias begitu, harus benar berhati-hati dalam pengambilan sampel. Lantas sampelnya ini apa saja, Dok? Apakah benar bisa mewakili dari air liur dan darah saja, atau kita bisa mengambil dari sampel-sampel lain begitu dari sang ayah dan ibu? Ya, bisa dia diambil, yang penting ada intinya. Dia bisa diambil dari air liur, dari rambut, dari darah, dari badan yang memang yang lebih kuat untuk mendapatkan sampelnya. Yang lebih kuat itu adalah contohnya diambil dari air liur. Itu lebih gampang untuk mendapatkan gambaran-gambaran DNA-nya nanti. Baru bisa dicocokkan. Nah itu biasanya memang kalau tergantung, makanya dibilang sampai dia 3 minggu, ya saya kira itu tergantung kepada pengambilan sampelnya ke lamanya sesuatu. Oke, bagaimana? Kira-kira seperti itu. Oke, Dokter Nasib, saya ingin bertanya terkait dengan tingkat akurasinya nih, Dok. Bagaimana tingkat akurasi dari tes DNA ini dengan sampel, kalau kemarin adalah dari darah dan air liur, itu tingkat akurasi tes DNA dengan sampel tersebut seperti apa? Apakah memang benar-benar valid begitu? Atau mungkin ada kemungkinan ada miss atau kesalahan-kesalahan begitu yang mungkin bisa saja terjadi? Nah, kalau dari rambut dan air liur itu akurasinya sudah tinggi. Kalau saya katakan dia akurasinya sudah sampai 90% itu. Akurasi kalau yang ambil air liur dan darah. Oke. Terakhir nih, Dokter, perlukah lembaga independen lain untuk membandingkan hasil tes DNA polisi begitu? Dan penjabarannya akan seperti apa nanti? Kalau pemeriksaan tes DNA itu saya rasa tidak perlu untuk lembaga yang lain. Berkompeten atau yang kompetensinya sudah di situ adalah lembaga pemeriksaan DNA yang sudah ditunjuk laboratoriumnya. Jadi tidak perlu lembaga yang lain supaya nanti akan menjadi bias dan menjadi banyak nanti ide pendapat-pendapat yang bisa membuat bias kemana-mana. Padahal hanya satunya lembaga, ilmunya sama satu, pemeriksaannya masih tetap satu, metodenya masih tetap satu. Oke, Dokter, hasilnya nanti bentuknya akan seperti apa? Apakah kita membacanya positif negatif atau identik tidak identik? Seperti apa bentuk hasilnya nih, Dok? Biasanya hasilnya itu dikatakan 90 atau berapa persentase daripada identiknya dari antara sampel dengan identiknya dengan sampel pembandingnya. Jadi dia persentasenya dibuatnya. Kalau dia contohnya dikatakan 90%, berarti dikatakan identik. Atau ada yang mengatakan 76% biasanya, maka akan dilakukan pemeriksaan kedua. Nah, itu biasanya hasilnya. Berarti bentuknya adalah presentasinya begitu ya, Dok ya? Presentasi identik atau tidak begitu? Identik atau iya. Baik, terakhir, Dok, ini intinya sebenarnya prosesnya ini yang urgent harus dikawal nih di proses mananya? Apakah pengambilan sampelnya atau pas diuji laboratoriumnya? Di pengambilan sampel dan penghantaran sampel sampai kepada laboratoriumnya. Oke. Itu yang harus dikawal. Kalau di laboratoriumnya kan tekniknya sudah sama. Oke, kita akan nantikan nanti hasilnya ya, Dok, terkait dengan uji DNA dari
Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Terima kasih Dr. Nasib Mangoloi Sitomorang, dokter spesialis forensik dan mediko legal. Terima kasih dokter.